Saudara, di tengah tingginya angka kasus COVID-19 yang kini sudah berada di kisaran 40 hingga 55 ribu kasus per harinya, ancaman serius juga mengintai pada anak-anak. Sejak bulan Januari lalu, jumlah kasus COVID-19 pada anak bahkan naik hingga 10 kali lipat. Orang tua pun harus semakin waspada. Kebijakan sekolah tatap muka 100% berimbas nyata pada anak-anak di tengah merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat, lonjakan pasien COVID-19 usia anak begitu drastis sejak Januari 2022. 24 Januari lalu, jumlah pasien COVID-19 usia anak-anak hanya 646 orang. Dalam sepekan, naik menjadi 2.775 pasien anak. Namun 7 Februari lalu, angkanya melonjak drastis menjadi 7.190. Itu artinya hanya dalam waktu 2 pekan saja, jumlah pasien anak naik hingga lebih dari 10 kali lipat. Akibat tingginya risiko infeksi COVID-19 pada anak, saat ini orang tua pun diminta untuk semakin waspada dan tidak membawa anak ke tempat-tempat berisiko tinggi. Walaupun sebagian besar bergejala ringan, ya, namun jangan disepelekan bahwa kasus-kasus berat itu sudah mulai dilaporkan. Ya, ada yang MISC dengan penurunan kontraktilitas jantung sehingga pasiennya mengalami gagal jantung. Ya, kemudian juga bentuk long COVID lainnya. Ya, ada juga yang dilaporkan mengalami diabetes mellitus. Ya, pasca menderita COVID ini. Saat ini sangat tidak disarankan membawa anak ke keramaian, ya, ke mal, pusat perbelanjaan, nonton bioskop apalagi, ya, dan kemudian berada dalam lingkungan dengan ventilasi yang tertutup. Demi mencegah risiko infeksi, segerakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Jika anak terlanjur terinfeksi COVID-19, orang tua harus cermat mengamati tanda kegawatan pada anak. Kalau sakit, jangan ragu-ragu untuk membawa ke rumah sakit, ya. Jangan sampai ditahan-tahan. Anaknya sudah sesek, sudah nafasnya cepat, nafasnya sela dadanya, iganya melesak-melesak, tanda pneumonia, karena takut dengan kondisi yang ada kemudian tetap di rumah saja. Ini berbahaya. Jadi antara kepanikan dan pembiaran, ini dua-duanya tidak benar. Yang betul adalah kita proporsional sesuai dengan apa yang dihadapi. Tanggal 14 Februari, pemerintah kembali mengevaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Data Kementerian Kesehatan mencatat, Sabtu 12 Februari lalu ada 55.209 kasus COVID-19 dalam sehari. Dan ini hampir menyamai angka puncak pada gelombang varian Delta yang terjadi pada 15 Juli 2021 sebanyak 56.757 kasus. Sempat melandai dalam beberapa bulan, namun lonjakan kasus yang nyata dimulai pada 14 Januari 2022 dengan 850 kasus sehari. Meski jumlah kasus harian kini sudah hampir menyamai puncak gelombang varian Delta, tidak demikian dengan angka kematian. Angka kematian kasus COVID-19 tertinggi dalam satu hari sempat terjadi di 27 Juli 2021 dengan 2.069 orang. Angka terendahnya adalah 1 kematian pada 2 Januari 2022. Seiring kenaikan jumlah kasus akibat varian Omikron, angka kematian juga ikut naik dan kini berada di kisaran lebih dari 100 kematian dalam sehari, seperti pada Minggu 13 Februari kemarin dengan 111 kematian. Apapun variannya, itu tetap COVID. Dan yang namanya COVID tetap ada risiko sakit dan ada risiko meninggal. Ya. Jadi istilah Omikron itu ringan sebenarnya kalau kita bandingkan ke Delta dalam hal virulensinya. Tapi kalau penularannya dan resiko untuk sakit, resiko untuk meninggal ya sama saja. Probabilitas sama saja, apalagi kalau mereka punya komorbid. Apalagi kalau misalnya ada alergi atau ada asma ataupun ada misalnya penyakit komorbid yang tidak terkontrol, ya risikonya sama saja bisa meninggal. Ya. Oleh karena itu memang yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mencegah penularan ini supaya tidak meningkat. Meski jumlah tempat tidur, perawatan, dan isolasi diperkirakan siap menghadapi puncak gelombang COVID-19 akibat varian Omikron pada akhir Februari hingga Maret mendatang,
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI mengkhawatirkan ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan. Kita masih siap, karena memang masih belum semua tempat tidur terbuka ya. Kita ambil contoh DKI saja, itu baru sekitar 60% terbuka dengan bor saat ini di sekitar 55%. Ya. Belum semua terbuka. Kalau semua terbuka, bornya sekitar 30-an%. Nah, pada posisi SDM ini yang memang kita harus hati-hati karena saat ini kalau melihat kondisi Jakarta dan beberapa Banten, Bali, dan Jawa Barat itu banyak tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif. Selain disiplin protokol kesehatan yang harus diterapkan warga dengan segala usia, pemerintah juga harus tegas menegakkan peraturan agar potensi penularan varian Omikron yang kian merajalela membahayakan jiwa bisa ditekan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahasnya soal lonjakan kasus COVID-19 terutama pada anak yang lebih dalam kita ungkap ataupun kita ulas bersama dengan Dr. Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang Dr. Yogi, semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu dok. Siang Dr. Yogi. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Bisa diperbaiki bahwa saat ini kondisi terkait dengan COVID-19 pada anak menjadi sorotan pada Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahwa saat ini disebut bahwa adanya lonjakan kasus hingga 10 kali lipat pada anak. Kita sapa kembali Dr. Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang, Dokter. Baik, semoga dalam kondisi sehat selalu ya, Dok ya. Baik. Ya, Dok, hingga saat ini ada catatan seperti apa dari IDAI terkait dengan kasus COVID-19 pada anak, terutama saat ini merebaknya varian Omikron? Baik, jadi memang saat ini untuk teman-teman yang berada di ujung tombak pelayanan itu merasakan ya kalau kasus rawat inap pada anak dengan COVID-19 terkonfirmasi itu mengalami peningkatan. Peningkatan dalam kasus anak-anak ini terutama usia berapa dan apakah ini terutama bagi anak-anak yang belum divaksin? Baik, untuk anak itu kan definisinya antara 0 sampai 18 tahun. Di masing-masing kelompok usia kita merawat. Ya, saya sendiri memang dalam hari-hari bertugas juga sebagai dokter yang merawat pasien COVID itu termuda kita pernah merawat usia 2 bulan. Sampai ada juga yang usia 17 tahun. Jadi range-nya itu sangat bervariasi. Untuk vaksin, tentunya kita tahu vaksinasi untuk anak-anak di bawah usia sekolah ya, di bawah usia 6 tahun, sampai sekarang kan memang belum tersedia. Jadi memang untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu belum terlindungi. Sementara untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun itu baru mulai dikerjakan akhir Desember lalu. Sehingga sebagian juga belum dilindungi secara lengkap. Kita tahu kira-kira pelindungan itu terjadi 2 minggu setelah dosis kedua, gitu. Apakah IDAI juga memiliki catatan bahwa ada korelasi terkait dengan dimulainya PTM 100% ini juga menyebabkan meningkatnya paparan COVID-19 terutama bagi anak? Baik, IDAI secara tegas di awal tahun itu sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai PTM 100%. Jadi tolong diingat ya, kita tidak against atau tidak menolak PTM, tapi kita menolak PTM 100% yang dikerjakan pada saat kasus sedang meningkat dan varian baru yang lebih infeksius itu sedang merebak gitu. Jadi memang rekomendasi dari IDAI pada saat itu adalah melihat kembali apakah PTM 100% ini mungkin dilakukan dengan kondisi kasus sedang merebak. Dan kita tahu kerumunan bisa terjadi salah satunya di sekolah. Sehingga kalau kasus di transmisi lokal tidak terkendali, maka resiko untuk terjadi penularan di sekolah itu besar. Apalagi kalau ventilasi itu tidak adekuat, kemudian masalah protokol kesehatan juga tidak dikerjakan secara disiplin. Ya dok, ini juga catatan menarik bahwa paparan ataupun klaster terutama di PTM 100% ini terjadi di sekolah menengah atas. Dalam kaitan ini ada catatan khusus terkait dengan penularan COVID-19 terutama di jenjang sekolah tertentu.
Ya, jadi terus terang ya, dalam seminggu terakhir ini kita menemukan beberapa klaster-klaster sekolah, baik sekolah biasa maupun sekolah berasrama. Dan setelah direview kembali, memang perilaku protokol kesehatannya itu belum adekuat gitu ya. Jadi kita tahu kenapa ada harus dilakukan 3T oleh pemerintah kan, testing, tracing, treatment gitu. Salah satunya juga harus dikerjakan tracing dan testing itu di sekolah yang sudah mulai membuka tatap muka untuk memastikan tidak ada orang-orang yang sifatnya tanpa gejala atau gejala ringan, kemudian dia bersekolah dan dia berisiko untuk menularkan. Jadi salah satu poin yang kita rekomendasikan adalah dilakukan surveillance atau testing pada sekolah-sekolah yang sudah melakukan tatap muka secara random sehingga bisa terlihat apakah betul orang-orang yang beredar ini tidak terkonfirmasi COVID gitu ya. Kemudian masalah protokol tentang menggunakan masker, kami juga masih menemukan menggunakan masker, tapi mungkin pada saat bicara diturunkan. Jadi belum paham gitu ya, kenapa alasannya kita harus menggunakan masker dengan cara yang benar. Kemudian mengenai ventilasi itu juga menjadi catatan. Beberapa sekolah ruang kelasnya itu ternyata jendelanya mati. Ya. Sementara kita tahu udara bebas, ventilasi alamiah adalah yang terbaik. Dan harusnya engineering control ini dikerjakan sebelum diputuskan sekolah tatap muka ya, dengan membuat ruangan-ruangan yang jendelanya bisa dibuka lebar, mungkin bisa dipasang exhaust atau dipasang HEPA filter misalnya. Dan untuk saat ini dok, temuan-temuan seperti apa kasus terutama bagi anak, ada yang sudah divaksin dan juga belum divaksin, terkait dengan dampak COVID-19 varian Omikron? Baik, jadi kita harus paham ya memang 70% mungkin kasus pada anak itu gejalanya ringan ya, apalagi kalau sudah divaksin. Tapi ada sebagian anak-anak yang kemudian bisa menjadi berat pada fase akut ya, dan itu bisa terjadi secara dinamis, awalnya ringan, kemudian menjadi sedang, berat, bahkan kritis. Nah, untuk fase akut ini utamanya anak-anak dengan komorbid ya, kalau misalnya punya obesitas, punya penyakit paru kronis ya, atau penyakit jantung bawaan, ada masalah dengan sistem imun, maka risiko menjadi berat ini lebih besar. Maka salah satu rekomendasinya adalah anak-anak dengan komorbid harus mengkonsultasikan ke dokternya dulu, apakah aman untuk sekolah tatap muka. Yang kedua, ada istilahnya NIST. Kira-kira 2-6 minggu pasca infeksi, itu ada risiko terjadi peradangan hebat ya di berbagai sistem organ. Nah, jadi orang tua pada saat anaknya terkonfirmasi, memantaunya tidak cukup di 14 hari pertama, tapi 2-6 minggu kemudian kalau ada tanda bahaya misalnya demam di atas 38 lebih dari 3 hari berturut-turut ya, anaknya tampak lemas ya, ada muntah-muntah, diare misalnya, ada ruang-ruang kemerahan atau bibirnya tampak merah, ada pembesaran kelenjar getah bening, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit, tidak boleh ditunda untuk menyingkirkan kemungkinan NIST. Kita menemukan beberapa kasus anak yang tadinya sehat-sehat saja tanpa gejala pada saat terkonfirmasi, sebulan kemudian mengalami gangguan misalnya dia terjadi penurunan kesadaran, atau beberapa anak kemudian menjadi sangat lemah ya pada saat dia berolahraga itu langsung capek, ternyata terjadi NIST yang menyerang sistem organ vitalnya. Kalau dideteksi dan ditreatment dengan tepat ya, dengan tata laksana yang sesuai, itu bisa berhasil baik. Tapi seandainya tidak dideteksi dan tidak diterapi, beberapa anak akhirnya mengalami gangguan fungsi jantung yang menetap. Artinya orang tua harus mawas juga terkait dengan 1,5 bulan periodik pasca terpapar oleh COVID-19 bagi anak, seperti itu ya dok ya? Betul sekali. Dan untuk saat ini saran IDAI terutama selain dari PTM 100% dan juga ada kebijakan lain terutama di tempat umum, bagaimana cara mencegah terutama bagi anak-anak yang saat ini mungkin masih bisa jalan ataupun bisa melakukan aktivitas di tempat umum? Iya, kami sebenarnya merekognisi dan mengapresiasi ya, kemarin dari 100% turun menjadi 50%. Tapi itu harus dilihat masing-masing daerah pada saat transmisi lokalnya sudah luar biasa tidak terkendali, pemerintah harus berani untuk menetapkan mungkin saatnya ini PJJ dulu ya, untuk mengurangi resiko terjadinya lonjakan kasus khususnya pada anak. Kemudian pada saat transmisi lokal tidak terkendali, salah satunya dengan positivity rate di daerah tersebut di atas 5%, maka kegiatan-kegiatan yang beresiko ya, misalnya pergi ke pusat perbelanjaan, menonton bioskop, nah itu sebaiknya memang tidak dikerjakan. Apalagi
kalau anak-anak ini tadi belum divaksin, lengkap, kemudian belum catat mengenakan protokol kesehatan. Kadang-kadang kita melihat misalnya di satu pusat perbelanjaan, orang tuanya menggunakan masker, membawa anak kecil yang belum catat menggunakan masker, anak tetap bisa tertular. Dan pada saat tertular tetap berisiko untuk sakit, bahkan sampai dirawat yang kritis. Ya, jadi lindungi anak-anak kita. Baik, resiko tetap ada, kerentanan terhadap anak, terutama bagi anak yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tentu menjadi perhatian khusus dan juga saat ini diberlakukannya PJJ adalah langkah tepat agar anak-anak terlindungi dari COVID-19, terutama varian Omicron. Terima kasih Dr. Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.